Shalom adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kau berkati setiap adik-adik dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian.
kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur untuk setiap pimpinan-Mu, untuk setiap kami ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau berkati kami supaya kami dapat mengerti ya Tuhan dan melakukannya ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya dalam nama Yesus haleluya. Amin. Terakhir, jumpa lagi dengan Bunda Lia. Kali ini kita akan mendengar kisah firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Dan tema kita kali ini adalah tentang Elisa menolong seorang janda. Gimana ya kisahnya? Penasaran kan? Nah, Bunda mau kalian harus rapi dulu. Duduk tenang, duduk yang manis, mendengarkan dengan seksama, penuh perhatian. Oke deh, Bunda mau memulainya. Kisahnya begini. Di sebuah kota, hidup seorang janda dengan 2 anak laki-lakinya. Suaminya udah meninggal dan anaknya tidak punya lagi orang yang mengasihinya. Jadi anak yatim deh. Waktu suaminya hidup, suaminya punya hutang pada tetangganya. Dan apa yang terjadi? Sampai sekarang belum dibayar. Janda itu sangat khawatir, takut penagih hutang datang ke rumahnya. Apa yang dikhawatirkannya benar-benar terjadi loh anak-anak. Tiba-tiba ketukan pintu terbunyi. Dor, 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 dor. Janda itu ketakutan. Lalu dia membuka pintu dan benar penagih hutang itu datang. Datang marah-marah sambil pecah pinggang begini. Hei ibu, bayar hutang suamimu yang belum dibayar sampai sekarang. Mana uangnya? Maaf tuan, aku belum punya uang. Kalau kamu tidak mau bayarnya juga, saya akan ambil anakmu yang kedua anak laki-laki itu dan aku menjadikan budak. Jangan tuan. Saya tunggu ya sampai hutangmu lunas dibayar. Lalu tukang tagih hutang itu pergi. Janda itu sedih. Bagaimana kalau anakku diambil? Akhirnya dia pergi mendatangi Nabi Elisa. Sesampai di rumah Nabi Elisa, janda itu menangis. Tolong aku, Nabi Elisa. Ada seorang penagih hutang meminta hutang kepadaku. Padahal kau kan tahu suamiku taat pada Tuhan. Tapi dia punya hutang. Anakku akan diambil kalau aku tidak bisa membayar hutang-hutang itu. Lalu Nabi Elisa terharu mendengarnya. Dia bertanya pada janda itu, "Ibu, apa yang kau punya di rumah?" Aku tidak punya apa-apa," kata janda itu. "Aku hanya mempunyai minyak 1 buli kecil." Adik-adik tahu nggak buli itu apa? Kalau sekarang ini disebut kendi. Nah, kalau anak-anak mau tahu kendi itu apa, tanya sama mama, tanya orang tuamu. "Mah, kendi itu kayak gimana sih?" Nah, kalian pasti akan tahu ya. Nah, pada saat ibu janda itu bilang ke Nabi Elia hanya punya sekendi kecil, sebuli kecil minyak zaitun, Nabi Elia bilang, "Sekarang engkau pulang ke rumah, cari pinjam bejana-bejana atau kendi-kendi kepada tetangga-tetanggamu, kumpulkan di rumahmu. Lalu dan tuang dari buli yang kecil itu ke dalam kendi-kendi itu, minyak zaitun yang dari buli kecil itu." Lalu janda itu pulang ke rumah. Dia lakukan apa yang
pinjam ke tetangga kiri kanan, di akhirnya terkumpul banyak kendi-kendi di rumahnya. Lalu dia ambil satu buli kecil itu, dia tuang. Ternyata apa yang terjadi anak-anak? Nggak habis-habis. Hah? Padahal satu buli kecil loh, minyak zaitunnya dituang nggak habis-habis. Ke yang satu lagi, ke yang satu lagi, ke yang satu lagi, terus dituang, sampai semua bejana itu tidak ada lagi. Ibunya bilang, anak-anak, mana bejana lagi? Sudah tidak ada lagi, Bu. Wah, sudah tidak ada lagi. Dan seketika itu juga minyak yang di dalam buli kecil itu berhenti mengalir. Anak-anak, percaya nggak? Janda itu berkata, wah, kita dapat pertolongan dari Tuhan. Lalu dia pergi ke rumah Nabi Elisa dan menceritakan kejadian itu. Nabi Elisa berkata, sudah, sekarang jual minyak zaitun itu dan lunasi hutang-hutangmu. Kalau ada sisa, itulah untuk penyambung hidupmu. Jadinya kalau ada sisa buat hidupnya sampai akhirnya dia punya uang. Lalu dia jual dan dia bayar hutang kepada tetangganya, penagih hutang itu. Nah, anak-anak, begitu senang ya kita mendengar bahwa Nabi Elisa bisa menolong janda itu. Dan janda itu dengan anaknya bisa berkumpul dan tidak dijadikan budak oleh tetangganya. Tentunya kita mendapatkan pelajaran dari kisah ini, yaitu bahwa Tuhan menolong orang yang membutuhkannya. Asalkan kita minta kepadanya, Tuhan pasti menolong. Dan kalian harus punya iman dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia selalu menolong bagi orang yang memintanya. Nah, anak-anak, mungkin di antara kalian ada yang punya masalah. Entah apa itu masalahnya yang kalian alami. Minta pada Tuhan untuk supaya Tuhan membukakan jalan supaya apa yang kerinduan kalian minta dan masalah yang kalian alami dapat terselesaikan. Demikian firman Tuhan dari Bunda. Oh ya, jangan lupa ada ayat hafalan loh, yaitu dari Mazmur 30 ayat 11. Mazmur 30 ayat 11, yaitu dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Sekali lagi ya, Mazmur 30 ayat 11, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Terima kasih. Yuk sama-sama kita berdoa. Sebagai penutupnya, lipat tangan kalian, tutup mata kalian. Kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih Bapa dengan firman-Mu. Kiranya firman-Mu merema di dalam kehidupan anak-anak. Kami mau Tuhan percaya pada Engkau saja, bahwa Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami. Kami rindu Tuhan, mukjizat terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Salam Petra Kids, salam jumpa adik-adik pagi hari ini. Hari ini kita biasanya kan tiap minggu kita membuat kreativitas. Nah, pagi hari ini kita membuat snack makanan adik-adik. Nah, kan kita tahu kalau beberapa hari ini kita sering hujan ya adik-adik ya. Siapa di sini yang kalau hujan suka lapar? Katina juga suka lapar. Nah, hari ini kita mau buat makanan yang simple, anti ribet, tanpa pemanas, tanpa minyak. Pasti adik-adik bisa semua membuatnya dan bahan-bahannya juga mudah ditemukan. Yuk adik-adik sama-sama kita simak pembuatannya. Nah adik-adik, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Oreo, susu coklat, ada mesis buat toppingnya nanti,
dan tusuk gigi. Itu saja adik-adik. Baik adik-adik, langkah pertama Oreo-nya kita tumbuk ya sampai halus. Lalu kita pindahkan ke dalam wadah sambil kita tambahkan susu. Bisa 2 saset ya adik-adik. Oke, sudah dimasukkan susu, aduk sampai rata Oreo dan susunya. Lalu kita bulat-bulat Oreo-nya seperti bola pingpong, tergantung selera adik-adik. Pakai plastik atau tangan dicuci dulu sebelum membulat-bulatkannya. Langkah terakhir, bola-bolanya kita masukkan ke susu cair ya supaya mesisnya mudah lengket. Nah, lalu kita topping dengan mesis, kita tusuk bola-bolanya dengan tusuk gigi tadi supaya makannya mudah adik-adik. Begitu adik-adik. Yuhuy, sudah jadi adik-adik kue kita pada pagi hari ini. Nah, kira-kira rasanya bagaimana ya? Yuk, Kak Tina mau coba dulu ya. Adik-adik di rumah liatin Kak Tina dulu. Kira-kira rasanya bagaimana ya? Enak. Kak Tina makan dulu deh adik-adik yang liatin. Enak banget adik-adik rasanya. Enak banget. Nah, adik-adik di rumah selamat mencoba ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.